mengisahkan tentang perjuangan seorang anak yang pernah mendapat penghargaan besar dalam hidupnya. Kisah ini cukup sedih dan bisa disebut mengharukan karena pesan di dalamnya sangat menyentuh para pembaca, menceritakan tentang kasih seorang anak terhadap ayahnya dan tetap setia sampai selamanya. Zhang Da, seorang anak di Cina, pada 27 Januari tahun 2006 mendapat penghargaan tinggi dari pemerintahnya karena dinyatakan telah melakukan perbuatan luar biasa. Di antara 9 orang peraih penghargaan itu, ia merupakan satu-satunya anak kecil yang terpilih dari 1,4 miliar penduduk China, yang membuatnya dianggap luar biasa. Ternyata adalah perhatian dan pengabdian pada ayahnya, senantiasa kerja keras dan pantang menyerah, serta perilaku dan ucapannya yang menimbulkan rasa simpati. Sejak ia berusia 10 tahun, tahun 2001, anak ini ditinggal pergi oleh ibunya yang sudah tidak tahan lagi hidup bersama suaminya yang sakit keras dan miskin. Dan sejak hari itu, Zhang Da hidup dengan seorang papa yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan, dan sakit-sakitan. Kondisi ini memaksa seorang bocah ingusan yang waktu itu belum genap 10 tahun untuk mengambil tanggung jawab yang sangat berat. Ia harus sekolah, ia harus mencari makan untuk papanya dan juga dirinya sendiri. Ia juga harus memikirkan obat-obat yang pasti tidak murah untuk dia. Dalam kondisi yang seperti inilah, kisah luar biasa Zhang Da dimulai. Ia masih terlalu kecil untuk menjalankan tanggung jawab yang susah dan pahit ini. Ia adalah salah satu dari sekian banyak anak yang harus menerima kenyataan hidup yang pahit di dunia ini. Tetapi yang membuat Zhang Da berbeda adalah bahwa ia tidak menyerah. Hidup harus terus berjalan, tapi tidak dengan melakukan kejahatan, melainkan memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupannya dan papanya. Demikian ungkapan Zhang Da ketika menghadapi utusan pemerintah yang ingin tahu apa yang dikerjakannya. Ia mulai lembaran baru dalam hidupnya dengan terus bersekolah. Dari rumah sampai sekolah, harus berjalan kaki melewati hutan kecil. Dalam perjalanan dari dan ke sekolah itulah, ia mulai makan daun, biji-bijian, dan buah-buahan yang ia temui. Kadang juga ia menemukan sejenis jamur atau rumput, dan ia coba memakannya. Dari mencoba-coba makan itu semua, ia tahu mana yang masih bisa ditolerir oleh lidahnya dan mana yang tidak bisa ia makan. Setelah jam pulang sekolah di siang hari dan juga sore hari, ia bergabung dengan beberapa tukang batu untuk membelah batu-batu besar dan memperoleh upah dari pekerjaan itu. Hasil kerja sebagai tukang batu ia gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan untuk papanya. Hidup seperti ini ia jalani selama 5 tahun, tetapi badannya tetap sehat, segar, dan kuat. Zhang Da merawat papanya yang sakit. Sejak umur 10 tahun, ia mulai tanggung jawab untuk merawat papanya. Ia menggendong papanya ke WC. Ia menyeka dan sekali-sekali memandikan papanya. Ia membeli beras dan membuat bubur. Dan segala urusan papanya, semua dia kerjakan dengan rasa tanggung jawab dan kasih. Semua pekerjaan ini menjadi tanggung jawabnya sehari-hari. Zhang Da menyuntik sendiri papanya. Obat yang mahal dan jauhnya tempat berobat membuat Zhang Da berpikir untuk menemukan cara terbaik untuk mengatasi semua ini. Sejak umur 10 tahun, ia mulai belajar tentang obat-obatan melalui sebuah buku bekas yang ia beli. Yang membuatnya luar biasa adalah ia belajar bagaimana seorang suster memberikan injeksi suntikan kepada pasiennya. Setelah ia rasa mampu, ia nekat untuk menyuntik papanya sendiri. Sekarang, pekerjaan menyuntik papanya sudah dilakukannya selama lebih kurang
5 tahun. Maka Zhang Da sudah terampil dan ahli menyuntik. Ketika mata pejabat, pengusaha, para artis dan orang terkenal yang hadir dalam acara penganugerahan penghargaan tersebut sedang tertuju kepada Zhang Da. Bahwa acara MC bertanya kepadanya, "Zhang Da, sebut saja kamu mau apa? Sekolah di mana dan apa yang kamu rindukan untuk terjadi dalam hidupmu? Berapa uang yang kamu butuhkan sampai kamu selesai kuliah? Besar nanti mau kuliah di mana? Sebut saja. Pokoknya apa yang kamu idam-idamkan, sebut saja." Di sini ada banyak pejabat, pengusaha, dan orang terkenal yang hadir saat ini juga, yang sedang melihat kamu melalui layar televisi. Mereka bisa membantumu. Zhang Da pun terdiam dan tidak menjawab apa-apa. MC pun berkata lagi kepadanya, "Sebut saja mereka bisa membantumu." Beberapa menit Zhang Da masih diam, lalu dengan suara bergetar, ia pun menjawab, "Aku mau Mama kembali. Mama kembalilah ke rumah. Aku bisa membantu Papa. Aku bisa cari makan sendiri. Mama kembalilah." Semua yang hadir pun spontan menitikan air mata karena terharu. Tidak ada yang menyangka akan apa yang keluar dari bibirnya. Mengapa ia tidak minta kemudahan untuk pengobatan papanya? Mengapa ia tidak minta deposito yang cukup untuk meringankan hidupnya dan sedikit bekal untuk masa depannya? Mengapa ia tidak minta rumah kecil yang dekat dengan rumah sakit? Mengapa ia tidak minta sebuah kartu kemudahan dari pemerintah agar ketika ia membutuhkan, pasti semua akan membantunya? Mungkin apa yang dimintanya, itulah yang paling utama bagi dirinya. "Aku mau Mama kembali." Sebuah ungkapan yang mungkin